Tuhan, saudara kekasih, mari kita datang menghadap Yesus di pagi hari ini, karena Dialah kekuatan kita. Segala hormat kemuliaan bagi namanya. Dia hapus dosa kita, segala celah, segala malu, Dia hapus segalanya, karena kemuliaanlah bagi namanya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata hatiku, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan laluku, Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau beriku, Engkaulah segalanya. Yesus
dosaku, segala celah dan maluku, Engkaulah segalanya. Saat jatuh Kau angkatku, saat haus Kau penuhiku, Engkaulah segalanya. Kekuatan kita. Puji Tuhan saudara kekasih. Siapa yang ada bendera, mari kita angkat, membuktikan kita sudah merdeka. Amin. Kita merdeka karena apa saudara kekasih? Allah yang mengkaruniakannya, Allah yang memberikannya dengan cuma-cuma. Saudara kekasih tahu Hiroshima dibom itu karena Allah baik kepada kita, memberikan kemerdekaan. Puji Tuhan. Oleh sebab itu Allah yang baik, kita mari meninggikan dengan sorak-sorai, memberikan kemerdekaan bagi kita. Haleluya, Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada yang mustahil bagi Dia, oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Oh Tuhan, oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada yang mustahil bagi Dia, oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Bangkit yang lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya. Jadi alih-alihnya anak Allah
anak Allah, hei hei hei. Kita lah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian. Yesus Bapa, kau akan naik bagi yang lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya. Anak Allah, anak Allah, anak Allah, hei, anak Allah, hei 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 hei. Amin. Kitalah umat pemenang. Indonesia menang oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Saya ajak untuk kita bangkit berdiri. Kita masih tetap memuliakan Tuhan. Kita sambut Sang Raja kita. Mari kita puji namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari, mari, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari, mari, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, hei hei, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, hei hei, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, hei serukan bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, hei hei serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi
nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. 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 Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Oh, oh, oh. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Hey, hey, hey. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bagi Tuhan Allah kita. Bagi Tuhan Allah kita. Amin. Di dalam hati kita tetap bersorak memuji Dia. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara kekasih. Tuhan itu sangat baik. Di dalam namanya ada kuasa saudara kekasih. Di dalam namanya ada kesembuhan. Di dalam namanya ada keselamatan. Panggil nama itu saudara penuh kuasa. Dia adalah roh Allah itu sendiri. Amin. Haleluya Yesus. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Nah Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Di dalam nama Yesus ada mujizat. Katakan sekali lagi, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Di dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Haleluya Yesus. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Di dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus,
benar saudara kekasih. Yesus menyembuhkan bukan hanya fisik, tetapi dia menyembuhkan mental kita. Dia menyembuhkan pikiran kita. Panggil nama Yesus, ada kesembuhan. Amin. Dia Allah yang membalut luka kita. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Di dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Engkau yang berluka, engkau yang berbeban berat, sebut nama Yesus. Nama Yesus, nama Yesus yang pulih. Engkau pasti pulih. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Kiranya Tuhan memberkatiku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya untuk sementara saya serahkan kepada hamba-Nya. Melimpah-limpah dan Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan.
Nyanyi dengan iman, nyanyi dengan percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sehingga kesakitan tidak menimpa. Saya minta semua tangan terangkat di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati aku melimpah dan memperluas daerahku, dan kiranya, haleluya, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi. Haleluya, haleluya. Oh, daripada malapetaka, sehingga, haleluya, ini doa kami Tuhan, ini pengharapan kami. Sekali lagi, dengan iman, dengan percaya, dengan tangan terangkat, haleluya. Kiranya, amin, Engkau memberkati aku melimpah, melimpah dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Daerahku, daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi, sehingga, haleluya, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Berkat yang besar kami akan terima hari ini ketika kami membuka hati dan pikiran kami, mendengar suara daripada Tuhan. Hari ini kami merayakan kemerdekaan, kebebasan yang Tuhan berikan bagi bangsa kami. Kami bersyukur semua karena Engkau. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba-Mu yang telah membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan akan pakai di waktu mendatang lebih dahsyat, luar biasa lagi. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Kami akan duduk diam, dengar firman Tuhan dalam nama Yesus. Semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini? Ada sukacita pagi hari ini? Puji Tuhan. Hari ini adalah ibadah spesial karena kita memperingati kemerdekaan bangsa kita yang ke-76. Sekali lagi kita bersyukur negara ini boleh berdiri bukan karena kuat dan gagah, tetapi tentunya atas seizin Tuhan, atas kemurahan daripada Tuhan. Nah, puji Tuhan, hari ini saya akan berbicara dengan satu tema di tengah kemerdekaan kita, tentunya di dalam kebebasan negara kita butuh yang namanya berharap kepada Tuhan. Katakan amin, saudara.
Judulnya adalah Overflow with Hope. Sama-sama katakan Overflow with Hope. 2, 3. Sekali-sekali bahasa Inggris lah saudara. Gak apa-apa ya. Mumpung masih pagi bahasa Inggrisnya masih bagus. 2, 3. Overflow with Hope. Coba kita buka Roma 15 ayat 13. Kitab Roma 15 ayat yang ke-13. Kita akan baca bersama-sama. Buka Alkitabmu Roma 15 ayat yang ke-13. 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam. Siapa yang butuh pengharapan pagi hari ini? Angkat tangan. Semua kita butuh pengharapan. Pertanyaannya juga adalah apa yang kita harapkan di negara yang merdeka ini, saudara. Tentu sebagai warga negara yang baik, tentu sebagai warga negara Indonesia, 76 tahun Tuhan sudah pimpin negara ini, tentu ada pengharapan-pengharapan menjadi mimpi-mimpi kita untuk bangsa ini. Dan saya mengerti mimpi yang paling general, yang paling umum adalah supaya corona ini selesai. Semua berdoa, semua agama menaikkan doa-doa mereka untuk supaya keadaan lebih baik. Dan pertanyaannya adalah, apakah keadaan kita lebih baik dari kemarin? Sebagian orang akan berkata, Pak, puji Tuhan Pak, Jakarta sudah hijau. Ya, haleluya. Tapi bagaimana dengan ekonomi? Bagaimana dengan usaha kita? Bagaimana dengan pekerjaan kita? Saudara, sampai saat ini ada banyak warga Jakarta, Indonesia yang dirumahkan. Mau tidak mau harus dilakukan karena memang keadaan seperti ini. Tetapi kita yang ada di dalam Tuhan, katakan amin saudara. Alkitab berkata supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Pengharapan yang dimaksud bukan pengharapan sekedar hari ini makan apa. Terlalu cetek, terlalu sederhana kalau pengharapan di dalam Tuhan selalu ukurannya uang. Saya ulangi lagi ya. Kalau saudara iring Tuhan lalu pengharapanmu hanya berpikir usahamu maju, semua berjalan dengan baik, saya mau katakan pengharapanmu adalah pengharapan yang cetek. Kenapa? Karena pengharapan di dalam Tuhan Yesus bukan saja mengerjakan sesuatu yang ada di dunia, tetapi setelah kita meninggalkan dunia ini juga itulah pengharapan. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Pengharapan yang Tuhan berikan bukan sekedar hanya kebutuhan. Dalam Matius pasal yang ke-6 jelas dia tahu keperluanmu. Makan, minum, pakai, sandangmu. Dia tahu, bahkan papanmu dia juga tahu. Tetapi sekali lagi di dalam Tuhan ada kata berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kata overflow yang pertama, overflow berbicara kebanjiran, sesuatu yang luber, sesuatu yang melebihi, terlewat jauh. Overflow with hope artinya sesuatu yang melimpah, meluap. Itu overflow, saudara. Lalu yang kedua, meluap, melimpah itu dalam terjemahan bahasa Indonesia, bertambah, berlimpah-limpah, sampai tidak terhingga. Itu overflow. Jadi overflow with hope in Christ, meluap-luap di dalam Kristus, sifatnya sebenarnya unlimited. Siapa yang mau berkat unlimited, angkat tangan. Pak, saya mah yang penting. Oh, nggak ada yang penting, saudara. Dia sanggup memberkati kehidupan kita, bahkan melampaui akal pikiran kita. Next. Pengharapan
dan iman selalu berkaitan. Saya mau tanya, apa bedanya pengharapan sama iman? Halo? Apa bedanya pengharapan dan iman? Saudara, pengharapan itu datangnya dari atas. Tuhan berikan pengharapan. Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu beban berat, aku akan berikan kelegaan. Itu pengharapan. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga yang mengaruniakan anak yang tunggal. Barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang itu pengharapan. Tetapi iman, Anda perhatikan baik, harus lahir dari kita. Saya ulangi ya. Pengharapan itu datangnya dari Tuhan. Pengharapan keselamatan itu datangnya dari atas. Tetapi iman harus timbul dari hati. Tuhan berikan aku iman. Tuhan gak bisa berikan iman. Saudara yang harus beriman. Ya. Saudara ingat ketika Raja Daud dalam lembah-lembah kekelaman dia mau dibunuh oleh anaknya sendiri. Alkitab berkata, ia menguatkan percayanya. Ia menguatkan imannya. Iman itu harus kuat. Dan itu datang dari saudara. Pertanyaannya, Pak, bagaimana saya bisa beriman? Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman. Jadi ketika ada harapan yang Tuhan berikan kepada kita, ada jalan keluar, ada way out, itu yang membuat iman kita tumbuh. Makanya jangan nggak ke gereja, saudara. Ada orang berkata begini, saya walaupun nggak ke gereja, saya masih percaya Tuhan. Bohong. Saya mah yang penting dalam hati. Bohong, saudara. Kasih saya ayatnya. Orang yang nggak beribadah akan bertumbuh dalam iman. Mana ayatnya? Orang yang udah rajin gereja aja seringkali bimbang. Ayo ngaku aja supaya ringan, saudara. Benar apa betul? Kita udah rajin, kita udah baca firman, kita udah firman. Seringkali iman kita hilang. Apalagi yang gak pernah gereja, bohong. Udah puluhan tahun jadi anak Tuhan, gak ngerti-ngerti. Ini basic loh. Ini sesuatu yang mendasar. Bicara kemerdekaan, berbicara kita mengerti di mana posisi kita sebagai anak Tuhan. Saudara ada di level mana sih? Nggak dibesuk ngambek. Dibesuk sama juga bohong. Lebih baik nggak usah dibesuk, saudara. Udah tua, rohaninya masih kayak anak kecil aja. Saudara ingat dulu ada lagu, saya kurang setuju lagu itu, tapi dinyanyiin Pak Yakub. Ditarik-tarik, nggak maju-maju, bodoh saudara. Didorong-dorong, nggak maju-maju, mogok kali. Ada anak Tuhan sampai sekarang harus ditarik, didorong, diingetin, padahal udah tahu. Makanya bedanya domba yang hilang sama anak terhilang apa? Kalau domba itu manusia apa binatang? Kalau domba hilang dicari, anak terhilang bapaknya nunggu di rumah. Sampai anaknya sadar. Yang ngerti katakan amin, haleluya. Pengharapan dan iman, pengharapan datang dari atas, iman timbul dari diri kita. Yang ngerti katakan amin. Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi dasarnya iman, tapi iman bukan hanya dasar, iman itu ada buktinya. Dengan kata lain, iman percaya kita itu enggak omong kosong. Karena iman kita hanya kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ini di luar ini, coba buka Ayub 42 ayat yang kedua.
Ayub 42, Roh Kudus ingatkan saya ayat ini. Ayub 42 ayat 2. Nah, lihat ya. Ini bicara iman. Ini Ayub saudara ya, ini pasal terakhir sebelum dia dipulihkan Tuhan 2 kali lipat. Aku tahu, saudara tahu? Saudara tahu siapa yang saudara datangi hari ini? Bukan pendeta, bukan gembala, engkau mendatangi Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup, melakukan segala sesuatu. Kita tahu iman kita, mengerti iman kita tertuju kepada Tuhan. Tapi iman bukan sekedar tahu. Kenapa? Ayat yang terakhir berkata, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini buktinya. Siapa yang alami bukti penyertaan Tuhan? Angkat tangan dong. Haleluya. Apa Tuhan cuma ngomong doang? Cuma berfirman? Ketika bangsa Israel suruh keluar dari tanah Mesir, terserah lu keluar di padang gurun, mau jadi apa? Terserah. Begitu? Ada firmannya begitu? Saudara tahu mujizat pertama yang dialami oleh bangsa Israel yang jumlahnya 1 juta, lautan terbelah, saudara. Pernah terjadi lautan terbelah? Dia yang berjanji, dia juga yang menyertai perjalanan hidup kita, saudara. Dia gak sekedar ngomong, ayo keluar, ayo jalan, ayo melangkah. Lalu dia tidak sertai dan tidak melakukan mujizat. Bukan Tuhan itu namanya. Tiang awan, tiang api menyertai umat Tuhan dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Makanannya bukan makanan sembarangan. Dia kasih mana tiap pagi. Mana berbicara makanan langsung dari sorga. Dan itu dinikmati oleh bangsa Israel. Itulah Tuhan kita. Dia yang memberikan firman. Dia juga yang menyertai. Makanya minggu lalu khotbah saya berkata, God is in control. Dia kontrol semuanya. Anda bayangkan jumlah planet yang tidak terhitung di Milky Way. Tidak ada yang tabrakan satu dengan yang lain. Why? Karena dia yang mengontrol semuanya. Apalagi hidup kita. Apalagi cuma masalah ciabaho. Siapa di sini yang puasa terpaksa hari 1 minggu ini? Hah? Yang kelebihan makan, angkat tangan. Tiap 5 menit makan. 5 menit makan. Makan 5 menit. Benar? Semua dipelihara oleh Tuhan. Memang lagi susah, Pak. Semua juga susah. Kalau ngomong susah, nggak usah ngomong. Mau pejabat, mau raja, mau presiden pun susah. Tapi jangan kayak orang susah. Kayak orang nggak punya Tuhan aja. Khawatir boleh nggak? Khawatir boleh nggak? Tapi hidup dalam kekhawatiran itu yang gak boleh, saudara. Seperti gak punya Tuhan. Next. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh apa? Sungguh-sungguh apa? Sungguh-sungguh apa? Sungguh-sungguh mencari Dia. Ketika imanmu bangkit, ketika percayamu bangkit, ada hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ibrani 6 ayat 19 sekarang. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Itulah pengharapan kita. Next. Pertanyaannya sekarang. Seberapa besar atau banyaknya limpahnya pengharapan kita saat ini? Siapa yang udah mulai putus asa? Aduh Pak, udah deh Pak. Nggak usah ngomong-ngomong dah Pak. Buktinya. Bener gak? Halo?
Iya Pak, saya tahu ada Tuhan Pak. Iya saya tahu Pak, dia bisa menolong, ada pengharapan. Buktinya, saya mau tanya sama saudara. Apakah keadaan yang engkau hadapi sekarang seluruhnya salahnya Tuhan? Ini pasti gara-gara setan. Kurang ajar si setan tuh. Kasihan si setan ya, dimarah-marahin terus saudara. Setan bilang, gua gak ngapa-ngapain. Lu yang salah, gua yang kena. Betul gak? Wah ini pasti pekerjaan setan, oh darah Yesus. Padahal orangnya malas. Orang malas jangan dikasih Alkitab yang ngomong, bukan saya. Malas aja bukan bicara pekerjaan. Malas doa, malas baca firman, malas ada hubungan dengan Tuhan, malas ibadah, malas korban. Malas apa? Pak saya aja gak cukup. Aduh saudara. Saudara tahu cerita janda di Sarfat? Orang kaya apa orang miskin? Orang kaya atau orang miskin? Orang banyak uang apa gak punya uang? Persediaannya sedikit. Ini tantangan loh. Corona ini tantangan bagi gereja Tuhan. Kalau mau bilang kebutuhan gak akan selesai sampai kapanpun. Anda punya ini, mau ini lagi. Ada butuh ini, butuh ada lagi. Semua pasti akan ada. Tapi masalahnya adalah sadar atau tidak, sebagian dari berkat kita itu punya Tuhan. Saya lihat laporan keuangan, walaupun banyak NN gak apa-apa saudara. Tapi kembalikan milik Tuhan. Jangan jadi pencuri-pencuri rohani. Tuhan bilang begini, lu angkat tangan di gereja hebat lo. Tapi uang lu gak mau ngasih. 10% doang Tuhan minta lo. Perpuluhan itu 10%. Bukan dari hasil bersih, hasil kotor. Makanya tadi saya berkata, kalau saudara dapat masalah, jangan salahkan semua Tuhan. Jangan-jangan ada salah saudara. Penghalang pengharapan atau iman. Perhatikan ya. Yang pertama penghalangnya adalah orang sulit beriman, percaya. Karena yang pertama orang suka kecewa. Matius 13 ayat 57 sampai 58. Lalu mereka kecewa dan, saudara baca gak sih? 2, 3. Lalu mereka kecewa dan, stop dulu di situ. Siapa di sini yang pernah kecewa sama Tuhan? Saya angkat tangan. Saya pernah kecewa. Awal tahun 2021 ketika istri saya dipanggil Tuhan. Saya sempat kecewa, saudara. Gak ada tanda-tanda, saudara. Ini yang gak enak. Iya memang dia di rumah sakit. Dia juga sudah gagal ginjal. 2 tahun lebih. Tetapi saya gak pernah bayangkan dalam pikiran saya memasuki 2021. Saya kehilangan seorang yang saya cintai dalam hidup ini. Abigail harus kehilangan mamanya. Kecewa, iya saya manusia saudara. Semua kaget. Berita ini mengagetkan semua. Karena terjadinya subuh-subuh jam 2, jam 3 pagi. Ketika orang bangun, baca status, bingung semua. Dan gak sempat masuk ke rumah duka. Makanya saya katakan waktu itu, almarhum ibu kita, Giok In, suami dari Tante Syugin juga, saya cemburu. Secara manusia cemburu, kok bisa mereka bisa ada 2-3 hari di rumah duka, masih bisa ada ibadah. Saya gak bisa saudara. Karena jam 10 pagi harus dikubur di Tegal Alur. Gak ada waktu. Semua terburu-buru, semua cepat-cepat. Saya bisa kecewa. Tapi saya gak mau kehilangan pengharapan saya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya orang-orang yang
Kita cintai, sudah senang bersama Yesus dalam kerajaan sorga. Saudara. Sulit iya, sedih pasti, tetapi jangan sampai kehilangan harap. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Apa ganjaran orang yang kecewa dan suka menolak dia? Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Sisa ayat ini baca ya. 2, 3. Dan karena ketidakpercayaan mereka keras, tidak banyak. Orang yang suka kecewa, mujizatnya sedikit. Haleluya. Haleluya. Saudara dengar ya. Orang kecewa itu bisa ditumpangi iblis. Lama-kelamaan Anda jadi menolak Tuhan. Tuhannya ada. Tuhannya hadir. Tapi akhirnya kita reject. Kita tolak Tuhan. Dan akhirnya lama kita akhirnya murtad. Saudara tahu murtad? Artinya orang yang berbalik. Udah jalan, udah ngerti, udah tahu, udah dalam rencana Tuhan. Karena kecewa, menolak, akhirnya dia putar arah. Ketika saya melayani mahasiswa di Malang, ada satu mahasiswa ketika saya pelayanan dia datang. Om, keselamatan itu tetap atau tidak? Saya katakan, nggak tetap. Oh, kenapa Om? Karena engkau berbalik. Saudara ngerti ya? Kita seperti ada dalam rel kereta, tujuan kita sorga, betul? Semua kita dalam satu gerbong yang sama, tujuannya sorga. Lagunya nyanyi sama-sama di gerbong. Setia, setialah, setia, haleluya, haleluya. Itu baru awal-awal, saudara. Betul? Nah, ketika dalam perjalanan mulai ada kejenuhan, mulai bete, mulai kecewa, mulai sakit hati, lama-kelamaan gerbong itu mulai menyimpang. Anda tidak lagi selaras dengan firman. Tujuannya awalnya benar, awalnya udah baik. Makanya Alkitab berkata, langkah akhir itu menentukan. Hati-hati saudara. Masalahnya langkah akhirnya kita nggak pernah tahu. Apakah hari ini langkah akhir, minggu depan langkah akhir, bulan depan langkah akhir. Kapan langkah akhir kita? Kita nggak tahu. Halo? Persiapkan hidup kita. Persiapkan hidup kita. Tidak banyak mujizat. Bukan karena Yesus gak ada. 2 hal. Kecewa dan menolak dia. Yang kedua. Penghalang iman, pengharapan apa? Pengaruh dunia. Galatia 4 ayat 9. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal dia, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, perhatikan ya. Bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepada ini yang tadi saya katakan, murtad. Udah benar, udah baik, karena pengaruh dunia, lebih percaya dunia. Lu tahu nggak? Yang ngomong nggak tahu sebenarnya. Bukankah hari-hari ini berita itu semua nggak semua benar? Semua pakai jas putih, menamakan diri dokter. Dokter A bilang boleh makan ini, dokter A bilang nggak usah. Ini semua berita kita makan. Dan akibatnya adalah membuat kita bingung. Lalu ketika kita compare, kita samakan dengan firman, nggak sama rupanya. Saya ingat ada satu cerita di Alkitab. Ketika Musa menyuruh 12 mengintai.
mengintai masuk ke tanah orang-orang asing. Sudah tahu cerita ini kan? 12 pengintai pergi. Pulang mereka, yang ngomong duluan yang mana? 10. Tidak bisa. Oh, di sana itu perawakannya besar-besar. Raksasa. Tuh beritanya gitu tuh. Betul nggak? Yang ngomong berapa orang? Berapa orang? Saya mau tanya sama saudara. Kalau saudara dengar berita dari lebih banyak dari yang sedikit, Anda kira-kira percaya yang mana? Iyalah. Yang benar aja. Logika Pak. Tuh. Kalau udah begini nih, anak Tuhan pasti kalah. Karena apa? Lihatnya yang banyak. Nggak mungkin kita akan lawan mereka. Mereka perawakannya raksasa. Kita dimakan. Makanya dulu saya pernah khotbah judulnya, Whose report do you believe? Berita mana? Berita siapa yang engkau percaya? Saudara, Anda bangun pagi, Anda buka HP, Anda buka TV. Semua itu berita sampai malam. Dan saya mau katakan saudara ya, 75% sampai 80% berita yang kita lihat, kita dengar, itu berita negatif. Haleluya. Ada haleluya. Yosua dan Kaleb akhirnya geram. Dia marah dan berkata, tidak. Kita akan injak mereka. Wow. Terbalik. Yang satu berkata kita mau dimakan, tapi dua orang ini yang penuh iman, penuh percaya, berharap kepada Tuhan, yakin justru kita akan injak mereka. Saudara, corona tidak akan hilang. Yang kita butuhkan adalah iman kepada Tuhan. Saudara, jangan takut mati, saudara. Percaya kalau kita mati di dalam Tuhan, kita akan bersama dengan Yesus. Mati itu pasti, tetapi iman itu pilihan. Pengharapan dia berikan, haleluya. Firman kita baca, kita dengar, puji Tuhan. Tetap imanmu kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, saudara. Sekali Yesus, tetap Yesus. Katakan amin. Jangan berbalik karena pengaruh dunia. Yang ketiga. Nah, ini juga bahaya, saudara. Kenapa seringkali iman kita tidak bertumbuh? Karena kita tidak mau apa? Bertanding. Ya udahlah, nanti Bapak Gembala aja. Udahlah, saya mau jadi anak Tuhan, jemaat biasa. Pernah dengar istilah ini? Halo? Ya, saya jadi jemaat biasa. Tuhannya luar biasa, saya mah biasa. Saya sedang berdoa hari-hari ini, doa saya tingkatkan. Dengan permohonan begini, jadikan jemaat itu adalah jemaat yang memenangkan jiwa. Saudara, masuk 2022, Tuhan udah kasih visi sama saya. Tuhan udah kasih visi. 2022, dengar yang saudara ya, ini teasernya doang. 1 jemaat bawa 1 jiwa. Oh, nggak ada yang tepuk tangan, saudara. Nggak ada lagi tepuk tangan, saudara ya. Saya ulangi ya, 2022, target semua termasuk saya, dengar saudara, 2022, kita akan launching dengan satu tema, 1 jemaat bawa 1 jiwa. Ya, mau saudara? Domba harus melahirkan domba. Saudara, enggak kita sendiri yang diselamatkan. Saudara, saya tahu di rumahmu masih ada orang-orang yang belum diselamatkan. Ayo, jadi saksi. Ayo, mulai jadi berkat, saudara. Hidupmu berdampak.
Kita nggak tinggal dalam zona nyaman kita nggak tinggal dalam kenikmatan diri kita sendiri. Tapi lihatlah, ada banyak orang sedang mengantri menuju neraka. Apakah kita tega melihat mereka binasa sedangkan saudara diselamatkan? Ayo saudara, bangkitkan semangatmu. Sudah banyak firman yang kita dengar, saatnya kita keluar dan memberitakan kebenaran firman daripada Tuhan. Yang ketiga, Timotius 6 ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bertanding dalam pertandingan iman. Bagaimana imanmu bisa bertumbuh? Terus ada dalam pertandingan. Saudara, tiap hari bertanding. Tiap hari adalah peperangan. Saudara, kekristenan bukan tempat bermain, tapi adalah zona peperangan. Ketika engkau terima Tuhan, di saat itu juga engkau ada dalam peperangan. Ketika engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, ketika engkau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah engkau menjadi musuh bebuyutannya iblis. Iblis berkata, oh udah terima Tuhan lu ya, lawan gua. Dulu belum terima Tuhan, CS kita. Bro, what's up bro? Betul? Tapi ketika kita memilih ada di posisinya Tuhan, bersama dengan Tuhan, detik itu juga kita jadi musuhnya iblis. Makanya Alkitab berkata, perangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa dan penghulu-penghulu di udara, yaitu biasa bicara kuasa kegelapan. Next. Terakhir, bagaimana iman bisa bertumbuh? Cuma satu, kita butuh power. Katakan power. Katakan power. We need power. Dari mana? Kisah Rasul 1 ayat 8, baca ayat ini sama-sama. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, bagaimana mempertahankan iman? Anda butuh Roh Kudus. Saya undang pemain musik. Saya undang singers. Kita tutup Alkitab kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama.